Awal aku
sebagaimana kami ada Tuhan di tempat kami masing-masing Tuhan Yesus. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian, pengagungan kami boleh manis Tuhan Engkau dengar ya Bapa. Tuhan, malam hari ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Firman-Mu membentuk setiap kami, menegur setiap kami Tuhan, menguatkan bahkan mengubahkan setiap kami Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, rapi hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah ya Bapa, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya pada malam hari ini? Saya percaya bahwa kita semua ada dalam keadaan yang luar biasa. Dan seperti yang sudah saya sampaikan pada hari Minggu kemarin, di mana pada bulan Mei ini kita ada dalam satu tema di mana kita diajarkan, kita mau belajar bersama-sama tentang living selflessly atau hidup tidak mementingkan diri sendiri atau hidup tanpa pamrih.
Dan di minggu pertama ini kita belajar tentang satu tema yang luar biasa, yaitu sacrificial love atau kasih yang berkorban, yang kita ambil ayatnya dari temanya kita ambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-13 ya, yang berbunyi demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan dalam minggu kemarin, ibadah hari Minggu kemarin, kita sudah sama-sama belajar bahwa kasih yang berkorban itu tidak terbatas hanya untuk suatu hal atau suatu perbuatan yang besar saja, ataupun suatu perbuatan yang heroik ya, tapi juga bisa diwujud nyatakan dalam hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan dimanapun Tuhan tempatkan kita hari-hari ini. Ya, kasih yang berkorban dapat dipraktekkan di banyak tempat di lingkungan di mana kita berada. Ya, dan kasih yang berkorban itu bersifat universal, yang artinya dia tidak memandang usia, dia tidak memandang suku, agama, ras, dan siapapun juga tidak memandang kamu tua atau muda, agama apapun. Kita bisa menerapkan atau memberikan atau diberikan kasih yang berkorban dari dan kepada semua orang, ya. Dan penting sekali untuk kita tetap mengerti kenapa kita perlu yang namanya melakukan atau mewujud nyatakan kasih yang berkorban, karena kita tahu siapa identitas kita. Kita adalah rock adalah representative of Christ kingdom, ya. Membangun dan mempererat hubungan, menginspirasi dan mengubahkan dunia, itu adalah ciri ataupun apa yang dapat dilakukan ketika kita, apa yang menjadi dampak ketika kita melakukan kasih yang berkorban. Dan kasih yang berkorban itu memberi tanpa pamrih, memberi demi kebaikan orang lain, mengutamakan orang lain, dan bersedia menderita, bahkan bersedia untuk rugi. Nah, jadi apa yang mau kita sama-sama pelajari pada malam hari ini, bagaimana mempraktekkan kasih yang berkorban itu. Sebenarnya seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, bahwa gini, kasih yang berkorban itu tidak hanya terbatas kepada sesuatu hal yang besar. Dia bisa kita wujud nyatakan dalam hal-hal kecil, mungkin di lingkungan di mana kita berada. Contohnya di keluarga kita, ataupun di tempat kita bekerja, di tempat kita kuliah, di tempat kita belajar, dan juga di jemaat atau di pelayanan kita juga. Nah, jadi dikuatkan lagi pada poin pertama pada malam hari ini itu adalah gini, kasih yang berkorban itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Kasih yang berkorban tidak selalu tentang tindakan besar. Terkadang kita berpikir bahwa kasih yang berkorban itu harus berupa sesuatu hal yang besar, tapi sebenarnya tidak. Ya, seringkali kasih yang sejati terlihat justru dalam tindakan-tindakan kecil, tindakan-tindakan yang sederhana yang kita lakukan setiap hari. Di Lukas 16 ayat 10 yang berkata demikian, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa sebenarnya gini, untuk sesuatu hal yang besar, untuk sesuatu hal yang bisa tercipta, itu dimulai dari sesuatu hal yang kecil. Jadi kalau kita mau berbicara tentang kasih yang berkorban, itu tidak harus sesuatu hal langsung besar, tapi hal yang besar itu, kasih yang besar itu, kasih berkorban yang besar itu pasti dimulai dari sesuatu hal yang sederhana, dari sesuatu hal yang sederhana yang kita lakukan mungkin di setiap harinya kita, ya. Mulailah dengan langkah-langkah yang sederhana, mungkin sebagai anak yang masih tinggal mungkin dengan orang tua kita bisa membantu orang tua kita di rumah tanpa diminta. Apapun itu yang kita bisa lihat, kita bisa tolonglah. Jadi membantu, ataupun juga di gereja, apapun hal-hal yang bisa kita lakukan di gereja, di lingkungan kita, di komunitas kita. Nggak usah tunggu orang lain menyuruh, nggak usah tunggu diminta tolong. Kalau memang kita bisa lakukan. Itu yang menjadi sebuah dasar bagaimana kita bisa memberi atau bagaimana kita bisa menyatakan kasih yang berkorban itu dari tindakan-tindakan sederhana yang nyata, ya. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika seseorang bercerita tentang kesulitannya. Nah, terkadang sering sekali mungkin kita mendengar teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita yang bercerita tentang bagaimana mereka menghadapi kehidupan mereka, bagaimana kesusahan mereka, dan terkadang kita hanya melihat sebelah mata. Mungkin kita berkata dalam hati kita, itu karena kamu kurang percaya, itu karena kamu kurang berdoa, itu karena kamu ini dan lain sebagainya, yang akhirnya membuat kita menjadi
judgmental atau kita menjadi hakim atas kehidupan orang lain yang dimana belum tentu itu hal yang terjadi. Nah, jadi ketika orang lain sedang sharing cerita mereka tentang bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka, mungkin kesusahan mereka, dengarkan mereka dengan baik. Dan kalaupun kita harus memberikan teguran kepada mereka, belajarlah untuk menegur dengan kasih. Kalau kita menegur dengan kasih, orang-orang akan mengerti apa yang harus mereka lakukan, dan teguran itu akan mereka terima dengan damai sejahtera. Apalagi hal yang kita bisa lakukan? Nah, kita juga bisa dengan melakukan hal-hal sederhana seperti kita memberikan semangat kepada teman-teman kita yang sedang berjuang. Mungkin kalau ada anak-anak muda yang sedang kuliah, yang sedang ujian gitu, kami selalu katakan kepada mereka semangat belajarnya, dan jangan patah semangat kalau ada hal yang mungkin terlihat susah. Tapi tetap terus belajar dan andalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Karena sia-sia kalau kalian hanya belajar tanpa mengandalkan Tuhan, atau kalian hanya mengandalkan Tuhan tapi kalian tidak belajar sama sekali. Well, itu dua hal yang harus berjalan bersamaan, harus berjalan beriringan, yaitu apa? Berdoa dan juga bekerja. Ora et labora. Ya. Nah, mari kita mulai dari hal-hal kecil untuk berkorban dalam kasih. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan dengan kasih bisa membawa dampak besar dalam kehidupan orang lain, ya. Ingatlah bahwa dalam kesetiaan kita dalam hal-hal kecil, kita sedang melayani Tuhan dan menunjukkan kasih-Nya kepada dunia, kepada lingkungan sekitar kita. Jadi yang pertama adalah gini, mulai dari hal-hal yang kecil, ya. Bagaimana kita bisa mempraktekkan kasih yang berkorban itu mulai dari hal-hal yang kecil. Yang kedua yang kita perlu pahami adalah gini, memberi tanpa pamrih. Memberi tanpa pamrih. Kenapa saya katakan memberi? Karena memberi ini adalah salah satu ekspresi kasih yang paling nyata. Sekali lagi saya katakan, memberi adalah salah satu ekspresi kasih yang paling nyata. Dan Alkitab mengajarkan kita untuk memberi dengan hati yang tulus dan tanpa mengharapkan imbalan. Ya. Dalam Matius 6 ayat 3-4, Tuhan Yesus berkata demikian, "Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Ayat ini mengajarkan kita bahwa pemberian yang kita lakukan itu harus dengan ikhlas. Kita harus melakukannya dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, tanpa kita mengharapkan imbalan, tanpa kita mengharapkan pujian dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sering sekali apa yang terjadi kepada zaman ini adalah gini, ketika orang melakukan sesuatu, ketika orang memberikannya, orang menjadikannya sebagai konten, ya. Apalagi Gen Z nih pada belakangan ini. Sering sekali kita melihat di TikTok, saya percaya bukan orang-orang percaya, tapi orang-orang mungkin di luar Tuhan, yang mereka melakukannya untuk konten semata, untuk membuat apa yang mereka lakukan menjadi trending topik atau menjadi hal-hal yang terkenal, dan mereka menjadi dikenal oleh banyak orang. Ya, tapi saya percaya bahwa gini, anak-anak Tuhan bukan anak-anak gampangan, bukan anak-anak dunia yang melakukannya hanya untuk sekedar mencari popularitas, untuk menjadikan konten yang menjadi trending topik. Tidak, saya percaya bukan seperti itu anak Tuhan. Anak Tuhan melakukan segala sesuatu, memberi dengan ikhlas, memberi tanpa mengharapkan imbalan, dan memberi tanpa mengharapkan pujian dari orang-orang lain. Ya, berikan bantuan dengan tulus tanpa mengharapkan pujian atau itu memberi tanpa pamrih. Dan yang ketiga yang saya mau yang saya mau sama-sama kita semua belajar adalah gini, berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Karena gini, melakukan atau mewujud nyatakan kasih yang berkorban itu bukanlah sesuatu hal yang semudah itu, ya. Mungkin orang-orang akan katakan, wah, Kak Nov, atau Pastor Novelty, atau Brother Novelty, apa yang kamu katakan itu tidak semudah itu susah untuk kita lakukan. Nah, tapi justru inilah tantangannya, bahwa begini, dalam keadaan sesusah apapun tantangannya untuk melakukan kasih yang berkorban, justru di saat seperti itulah kita paham bahwa kita tidak mampu melakukannya tanpa Tuhan. Kita harus terus untuk meminta pertolongan daripada Tuhan dari hari ke hari. Jangan kita cuma minta pertolongan di hari Minggu untuk kita melakukannya sepanjang minggu ini. Ya, saya percaya bahwa hal seperti ini tidak mungkin.
Karena apa yang seharusnya kita lakukan adalah dari hari ke hari kita meminta pertolongan Tuhan agar kita bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan secara khusus tema bulan ini kita berbicara tentang living selflessly. Jadi saya tetap terus menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mari minta kekuatan daripada Tuhan untuk kita melakukan ini semua dalam kehendak Tuhan. Filipi 4 ayat 13 mengatakan demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita membutuhkan, kita memerlukan kekuatan Roh Kudus untuk dapat mengasihi dengan cara yang Tuhan kehendaki. Kasih yang berkorban bukanlah kasih yang mudah. Sekali lagi saya katakan itu ya. Tidak mudah untuk melakukan kasih yang berkorban. Namun, kita percaya bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita. Sehingga Roh Kudus yang tinggal di dalam kita itulah yang tetap terus akan memberikan kita kekuatan yang baru dari hari ke hari untuk kita melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Ya, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia dengan hidup yang menunjukkan kasih yang berkorban. Jadi sekali lagi, 3 hal yang kita perlu belajar, yang kita belajar pada malam hari ini adalah gini. Kasih yang berkorban tidak selalu adalah sesuatu hal yang besar. Tapi bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil. Ingat, setia dalam satu perkara yang kecil, Tuhan akan tambahkan perkara-perkara yang lebih besar. Dan memberi tanpa pamrih. Ketika kita memberi, tidak perlu orang-orang di sekitar kita tahu pemberian kita. Tidak, bahkan dikatakan kalau apa yang kita berikan, tangan yang sebelahnya nggak perlu tahu, ya. Dan berdoa memohon kekuatan dari Tuhan supaya kita sendiri mengerti bahwa tidak ada hal yang kita bisa sombongkan dengan kekuatan kita. Nggak ada sama sekali ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah melakukan segala sesuatunya, Dia sudah menjadi teladan yang sempurna tentang bagaimana itu kasih yang berkorban. Apakah kita mampu untuk melakukannya? Saya percaya bahwa kita semua mampu untuk melakukannya. Karena apa? Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus ketika Ia naik ke sorga itu sudah berada bersama-sama dengan kita dalam kehidupan kita. Roh Kuduslah yang tetap terus bersama dengan kita. Ia setia, Ia memberikan kekuatan yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini kalau kami boleh belajar Tuhan tentang bagaimana kami bisa mempraktekkan kasih yang berkorban itu dalam kehidupan kami. Kami mau mengerti bahwa kami nggak perlu melakukan hal-hal yang besar ketika kami mau mempraktekkannya Tuhan. Tapi kami cukup melakukannya dengan hal-hal sederhana yang ada di sekitar kami. Menolong orang-orang lain tanpa diminta. Kami boleh melakukan itu semua Tuhan. Kami benar-benar bersungguh hati ketika kami sharing, ketika orang lain sharing tentang kehidupan mereka kepada kami, dan kami melakukan segala sesuatunya sama seperti Tuhan sudah memberikan teladan sebelumnya Bapa di surga. Kami hamba-Mu berdoa supaya setiap jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan devotion pada malam hari ini, itu semua boleh dikuatkan kembali Tuhan, bahwa apapun yang mungkin terasa berat itu karena mereka berjuang seorang diri. Tapi ketika mereka mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang terjadi, dalam pekerjaan, dalam kuliah, mengandalkan Tuhan dan bekerja, melakukan bagian kami Tuhan sebagai manusia, kami tahu Tuhan, kami akan dimampukan karena Roh Kuduslah yang tinggal bersama-sama dengan kami, berdiam di dalam kami, bahkan berkarya melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menyertai kami, melindungi kami, memberikan kami sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah Tuhan atas kehidupan kami. Dan tetap selalu Tuhan, pada bulan ini kami mau belajar tentang bagaimana hidup kami. Kami tidak mau hidup egois, kami mau hidup tanpa pamrih, kami mau hidup tidak mementingkan diri kami sendiri Bapa di surga, melainkan hidup untuk kemuliaan nama-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, ini seru doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.